Nah saat ini penilaian kita tuh nggak kesal apa-apa. Saya menapa
pada Fatimah, ya setiap khutbah selalu disampaikan kita kopi. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Betul salam ya, muslim. Apa artinya? Nah, kita koreksi diri kita. Sudahkah kita benar-benar muslim? Menyerah terhadap aturan-aturan Allah. Oh, biyen itu maksud itu berarti ke Mekah Madinah. Satu contoh dalam surat Jumat. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila kamu diundang untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah mendatangi panggilan dan tinggalkan semua perniagaan. Karena mata pencaharian orang Arab itu dagang. Namun arti dari ayat itu bukan hanya sekedar urusan dagang. Semua aktivitas atau upaya Jumatan harus ditinggalkan. Nyata. Bermalam Jumat hari-hari biasa mendekati waktu sholat. Walaupun toko, ketika waktu ditutup ya Pak tokonya. Jadi perbuatan kamu ditinggal dalam masjid. Mata ini gaya tokonya enggak. Isinya enggak. Oke, kata ini. Mendekati waktu sholat ada orang Indonesia masuk toko digerak. Nah, kata ini misalnya masih harus keluar jangan ngomong aja dilayani. Ewan jujur kan? Kalau nggak ada sholat itu, masya Allah yang ada tempat ini. Sama tinggal barokah, sama utama urusan Allah. Tuhan coba sama buka surat 9 ini ayat 24. Surat 9 ini ayat 24. Sama bawas. Jadi kesimpulan dari ayat itu, barang siapa yang masih lebih mengutamakan semuanya itu daripada keputusan Allah Rasul, maka tunggulah keputusan Allah. Itu artinya siksa. Nah, terus kita dipedulikan namanya cinta orang tua, cinta saudara, cinta anak, cinta istri, cinta dagangan, cinta tempat tinggal. Itu hak kita. Namun cinta kita kepada semuanya itu harus di bawah cinta kita kepada Allah Rasul dan pembelaan agama. Ini membuat upaya kami. Nama semuanya sama harus ditinggal. Tutup di sini. Insya Allah, ngomong sedikit lebih bagi Bapak. Coba seperti doa misalnya. Setelah astagfirullah, 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 la ilaha illallah wa la syarika lah, la mulku wa la hamdu wa la quwwata Allahumma la mani'a lima ataita wa la
wala mutia lima manata wala yafa'u darjati minal jati. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa menghalangi apabila aku telah memberi, dan tidak ada satu orang pun yang sanggup memberi jika aku telah menghalangi. Perlu saya contohkan sekali lagi. Niki cerita kata bukan ngarang. Ada orang buta jualan camilan di pinggir jalan. Didoi, Pak, pinter Pak camilannya. Sudah saya itu Mas. Oke, kalau kita tinggal Pak, dia sama mendek. Oh, dimendek, dibayari. Ini Pak, ada nih. Susah sama buatan Mas. Sangat mendemia Pak Jujur. Kaget masih tunggu. Astagfirullah. Jangan bangsa ketinggalan Pak. Nggih Mas kula bangsa ketinggalan. Dosa kan boten kuwatir dibejo dia. Menawi dibejo berarti jelas rezeki kula. Tapi kalau yakin Gusti Allah boten keliru di dalam membagi rezeki. Moga Mas sama susu Pak bangsa susu. Tunggu dulu bayar saya ke malah kasus itu contoh. Karena yang jelas tidak ada satu pun hewan melata di muka bumi melainkan Allah yang menjadikannya menjamin rezekinya. Banyak tidak ada satu pun hewan melata di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya, dan Allah tahu tempat singgah mereka dan tempat tinggal mereka. Nama bedanya sampai makanya jelas udah kalau saya bilang ini tadi mustawarahnya di sana. Ya, ini contoh. Saya masih sama Tuhan sponsor ini iklan tertentu karena ini Pak, ya jelas ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang lepas dari jaminan Allah. Bukan jadi orang Jawa, kok orang berteko ayai gak iso. Kok nama lho, itu kan ini cerita nyata. Kalau ada terjebol, maghrib, petok jamaah di dekat terbela. Itu Ustaz tak bisa. Oh bisa ini. Buat pada saat kalau ngajar berubah, kalau nasihat. Ada misi tak betul. Berarti pun balik mana ya? Itu dari salaman. Loh sama nih Pak. Kalau betul delok ya, resek-resek. Kalau saya jajan belum bayar, keliru bodoh. Benjing-benjing Pak. Kalau balik ada tak ada itu. Kau apa? Pak keliru. 500 gak keliru orang ini. Kalau menurut kita enggak Pak, Bapak ini matukan telangga saya. Lu kan buat terus tahu. Ini kalau nyalaknya biasa itu rezeki. Buat anak-anak berbentuk, apa paling rezeki. Orang bentuk buat inilah. Jadi kalau Allah sengaja memberi, ya dari mana saja pemberian itu tidak ada yang bisa menolak. Tapi kalau Allah menghalang-halangi, tidak ada orang yang bisa memberi. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dzanni abdi
teruskan keyakinan. Yakin Allah memberi, Allah memberi. Tiga ibu kaya. Tinggal Pak. Makanya Nabi menegaskan liyazimil masalah wala yas'alat jilahu. Kamu harus yakin dengan doamu, tapi jangan tergesa-gesa. La yaqulun ahadun Allahumma a'tini in syi'ta. Jangan sekali-kali kamu bilang, ya Allah berikanlah kepada kami jika Engkau berkehendak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Betul orang dulu. Yakin soal apa itu urusan Allah. Ini mau diyakinkan. Doa kita pasti dikabulkan. Untuk ini astajib lakum. Itu jaminan dari Allah. Yakin, tapi kita berkantor kesusu. Itulah para bapak saudara ibu sekelas penerima. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 85 itu persis mirip dengan persis ini, ada sedikit perbedaan. Kali ayat saya dan salah membaca paham asli. Wala tujibka lan ojo gawake ing sira, gawake menakjubkan. Allah amalu dunyane wong munafik wala awladu. Nah, iki bedane ya. Wa awladu saya tengok wala awladu. Kamu jangan heran melihat harta orang-orang munafik dan anak-anak orang munafik. Kenapa? Innama yuridullahu satamane ngarepake sapa Allah ayu adibaru. Surat apa ayat 55 liyu adibaru. Mirip. Innama yuridullahu ayu adibaru. Surat ayat 55 liyu adibaru. Supaya nyiksa sapa Allah ing munafik dia kelawan dunya lan anak. Wa tazawwala rusak garing mati. Apa musuh napase wong akeh baru utai wakeh iku kafiruna dalam keadaan kafir kabeh. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki memberikan harta benda dan anak untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, makanya anak itu Pak bisa 3-4 macam ya. Anak soleh, anak bisa menjadi perhiasan, anak bisa jadi cobaan, anak bisa jadi musuh. 4 golongan. Anak bisa jadi musuh, anak bisa jadi perhiasan, punya kelebihan juara dunia. Terakhir kok juara dunia, langsung kota bapak menjadi cobaan. Pun mau masalah yang muncul. Jadi musuh. Turunnya ayat itu ketika para sahabat dinyatakan hijrah ke Madinah, ada satu keluarga mengadu Nabi ya Rasul, sebenarnya kami ingin sekali bagi pindah ke Madinah, tapi istri saya dan anak-anak saya tidak setuju. Turun ayat innama azwajukum wa auladukum fitnah. Tujuhmu, anakmu itu sudah jadi fitnah, cobaan bagi terserah. Apa ini? Aku jadi berdia, aku jadi
diri ya. Dan itulah hidup. Makanya itu dihadapkan berbagai macam tantangan. Walana buluan aku bisa ini minal khawfi wal judi wal nafsi minal amali wal anfusi wassamal. Sungguh aku akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian. Mungkin muncul rasa takut, lapar, kekurangan harta, badan tak sehat, hasil panen berkurang. Ini antara lain pembentukannya ini, antara lain itu sebagai cobaan. Karena tidak ada ceritanya orang yang beriman lepas dari ujian. Sama buka surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut itu surat berapa? Ayat 2 ayat kaos terjemahan awal. Maka manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Terus Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. itu jelas ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Setelah dirinya menyatakan sebagai orang yang beriman, justru dengan menyatakan iman ujian datang sini berarti Pak. Karena Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dari ujian itu Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. Muni iman gampang, amantu billahi, apa aja. Namun benar kan? Kadang-kadang sih kesisipan sirik. Terbiar pulau sih kemana Pak? Nyimpen keris, nyimpen benda-benda yang dianggap kerana punya kelebihan. Itu tanpa terasa sirik. Masih menyebutkan Allah dengan membawa ini oleh pemberani. Karena apa? Kebal, gak cerdas, tapak, balon mati atas mulai tapak balon mati mesti juga gak cerdas, atas. Wala zako ambuzuhum bahwa kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi orang munafik kadang-kadang dilulu Pak. Dalam surat 3 Pak, ayatnya berapa? Lalu berlaku Nabi amalikum wa amulibah itu walas mau namanya ladina amul kita pada kopi kopiku wabila ladina asrofu ada kasih. Sungguh kamu akan dipuji Muhammad dari hartamu dan dirimu, dan kamu akan mendengar ejekan, cemoohan, bulian dari orang-orang ahli kitab sebelummu dan juga dari orang-orang musyrik. Kanjeng Nabi dhewe ujane Nabi tak tinggalin apa helm tawe itu ngeri. Jadi mereka ingin sekali membunuh, tangkap Muhammad hidup atau mati, pedang meninggalkan Mekah, dikejar yang namanya Suroko. Suroko itu membunuh darah ini. Abu Bakar melihat, ya Rasul, rupanya kita diikuti udah tenang gak bakar. Suroko ini pun cedek, badai
melemparkan tombaknya, kaki kudanya itu dimasukkan ke dalam pasir oleh Allah. Itu. Lalu tadi Nabi pandu deh. Hati-hati sama Gak apa-apa. Gak selamat, tapi bodoh Pak. Udah saya tinggal ya. Ada ditutupi malah ya. Saya penasaran. Badai meletak lagi, kaki kudanya seperti 3 kali. Akhirnya Muhammad berhentilah. Ada apa? Saya menyerah. Saya tidak akan menyakiti kamu. Apakah ada yang menyuruhmu? Ya, sebenarnya aku disuruh oleh seseorang untuk membunuh kamu. Jadi saya yakin bahwa saya tidak mungkin bisa. Kalau begitu saya tidak minta tolong. Minta tolong apa? Kalau ada orang yang mau mencari saya, kamu harus mengembalikan. Siap. Saya itu balik itu mau kemana? Cari orang-orang yang sebalik orang bukan tuntas. Ada balik mau kemana? Cari orang. Kalau bisa covid kuliah nggak bisa. Selamat sampai ke Madinah. Itu lintang ini kan ya. Masalah dalam cerita itu. Pokoknya jadinya gua Pak. Sebelum jalan, saya dikerumuni orang. Ya Rasul, bagaimana ini? Dia mengatakan, kamu punya perasaan apa sih? Allah pasti menolong. Langsung mendatangkan Spiderman, menutup pintu gua. Semengira mana pintu gua ada mobil. Tutup rumahnya Spiderman. Dan di pinggir ini ada burung dara, burung merpati mengerami telur. Namanya dope. Kemar-mara andro. Dan ada orang yang yakin kalau di dalamnya ada orang. Ada kata berbakar. Ada kata mereka mendarat kepalanya kelihatan. Di Yunan bukan gelap. Itulah pertolongan. Surat Muhammad ayat 7 itu jaminan. Ya alladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian sanggup menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Ini janji Allah. Oh, janjinya orang kadang-kadang sedih percaya kepada Allah. Mereset. Dah 3 hari sebelum. Nah, kemudian itu kalau jatah 3 bulan tuh panas sampai di tengkulak gak panas. Wa idza unzilat nalikane diturunake apa suratun surat yang isi surat Al-Aminu ya imano sirakabe bilahi kelawan Gusti Allah wajah itu lan jihad berjuanglah jihad berjuang. Jadi tidak semua kalimat jihad itu maknanya perang. Wajah itu dan bersungguh-sungguhlah. Ma'a rasulihi bersama rasulnya Allah. Apa yang terjadi? Istadana jalul idin. Sapa ulul qauli wong kang sugih
ngejar sira ing ingsun namun ana ingsun iku minangka idina saking wong-wong kang lungguh-lungguh kabeh. Jadi sifatnya mengamek ini males hati kepada berjuang. Nah itu ada surat Nisa ayat berapa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabbatina baina dhalik la ilaha Surat 4 ayat 142. Nah, coba sama terjemahan 42 43. Surat 4 ayat 142 43. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Oke. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Terus Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah pun menipu mereka. Mereka yang pura-pura beriman, maka Allah pun juga akan pura-pura memberikan balasan. Ciri-ciri orang munafik itu ialah orang-orang yang bila mana berdiri sholat mereka malas-malasan, dan kalau sholat mereka hanya pamer, cek di dalam, cek ketok, sawangan gambar sama apa ini? Kok sawangan? Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mudah dari mana bolak-balik antara iman dan kafir. Surat 2. Baik ladina amanu qalu amanna wa idza qala ila sayati qalu inna ma'akum. Bolak-balik
Para bapak sama ibu, mungkin itu kajian kita kali ini mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup